Bab 438. Teropong tampak jatuh. Wira yang sudah menduga hal ini segera menangkapnya. Suryadi berkata dengan cemas. Lestari, apa yang kamu lihat? Aku melihat mata Kak Wira sebesar baskom itu. Jawab Lestari. Dia menutupi dadanya dan berekspresi ketakutan. Wanita itu benar-benar terkejut barusan. Orang-orang di sekitarnya sangat penasaran. Bagaimana mungkin mata bisa menjadi sebesar baskom? Suryadi pun bertanya dengan heran. Wira, apa yang sebenarnya terjadi? Ini namanya teropong. Benda ini bisa memperbesar apa yang dilihatnya. Dengan ini, kita bisa melihat benda-benda yang jauh dan membuat benda-benda di dekat kita tampak besar. Wira menjelaskannya sambil tersenyum, lalu memberikan teropong itu kepada Lestari lagi seraya berkata. Coba lihat lebih jauh, jangan melihat yang dekat. Setelah beberapa hari mencoba, mereka berhasil membuat teropong dengan pembesaran 8 kali, yang bisa melihat hingga 8 km jauhnya, meskipun di zaman modern, teropong tangan biasanya memiliki pembesaran yang rendah. Jika pembesarannya terlalu tinggi, mereka akan membutuhkan penyangga untuk mendukungnya, kalau tidak, akan ada masalah getaran gambar, lapangan pandang yang lebih kecil, dan tingkat kecerahan yang lebih rendah. Oh, Lestari kembali mengambil teropong. Kali ini, dia tidak berani melihat hal yang dekat lagi, melainkan melihat ke tepi sungai dan mulai tersenyum. Wanita itu berkata, Kak, perkataanmu benar. Aku bisa melihat kelompok nelayan di tepi sungai. Mereka terlihat sangat besar. Kamu hebat sekali, bagaimana bisa membuat sesuatu yang begitu ajaib seperti ini? Aku sangat mengagumimu, Kak. Kamu bahkan bisa melihat tepi sungai. Sungai itu berjarak 2 dusun jauhnya dari sini, apa benar-benar mungkin untuk melihat begitu jauh dengan teropong ini? Bagaimana mungkin Nona Lestari akan berbohong? Lagi pula, apa kamu berani meragukan kemampuan Kak Wira? Para penduduk dusun berdiskusi dengan penasaran. Teropong ini memiliki pembesaran 8 kali sehingga kita bisa melihat hingga 8 km jauhnya. Jelas Wira. Dia mengingatkan di samping. Tapi, tepi sungai masih terlalu dekat. Cobalah untuk melihat sesuatu yang lebih jauh. Ah, benar, jawab Lestari. Dia sangat senang ketika memegang teropong itu. Wajah manisnya tampak bersemangat. Kemudian, dia berkata, kita bahkan bisa melihat dusun yang berjarak 3 km jauhnya, dusun yang berjarak 5 km jauhnya, dan bahkan desa Pimola. Kak Wira, teropong ini benar-benar ajaib, kita bisa melihat terlalu jauh. Bisa melihat desa Pimola? Nggak mungkin, itu berjarak 6 km dari sini. Apa kamu nggak mendengar perkataan Wira barusan? Ni bisa melihat hingga sejauh 8 km. Dia masih bisa melihat 2 km lebih jauh. Apakah benar-benar seajaib itu? Warga dusun lainnya hanya bisa iri saat melihat kegembiraan Lestari. Mereka menunggu dengan penuh semangat. Lestari berkata, ini sangat menyenangkan nggak tahu malu. Setelah melihat ke kiri dan kanan, wajah Lestari tiba-tiba memerah, lalu dia meletakkan teropong tersebut. Ada apa? Tanya Wira. Dia mengambil teropong itu dan melihat ke arah yang sama, lalu tak kuasa tersenyum. Dalam jarak kira-kira 4 km dari sini, ada seorang pria dan seorang wanita yang tengah berpelukan. Lestari menutupi lensa teropong dengan tangan kecilnya seraya berkata, jangan lihat. Wira hanya tersenyum, lalu memberikan teropong itu kepada Suryadi dan memintanya untuk melihat. Suryadi tampak gemetar ketika menerima teropong itu. Dia segera menatapnya dengan mata terbelalak. Dan senyum lebar, orang ketiga yang mendapat giliran adalah Danu. Anak muda yang biasanya tenang ini juga sangat terkejut dan hampir tidak bisa mempercayainya. Orang keempat adalah Dodi. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, maju dan mundur, lalu akhirnya mengarahkan teropong ke matahari di langit. Ini terlalu berbahaya. Wira buru-buru menutup lensa teropong dan berkata dengan serius. Jangan melihat matahari. Penduduk dusun tampak kebingungan. Dodi bertanya dengan hati-hati. Kenapa, Kak Wira? Bab 439. Penjelasanku nggak akan bisa dimengerti oleh kalian saat ini, ucap Wira. Dia melanjutkan dengan serius. Tapi ingatlah, kalian nggak boleh menggunakan teropong ini untuk melihat matahari, kalau nggak, mata kalian akan buta. Kalian harus mengingat ini, terutama ketika anak-anak bermain dengan benda ini, harus ada orang dewasa yang mengawasi mereka. Baik, kami mengerti. Semua orang mengangguk tegas setelah mendengar bahwa melihat matahari bisa membuat mereka buta. Wira menarik tangannya, lalu berkata, oke, lanjutkan. Dodi tidak berani melihat matahari lagi. Dia segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sekelompok orang itu berperilaku seperti anak-anak dan tampak sangat gembira. Ketika teropong sampai di tangan Rudy, dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi serius. Setelah beberapa saat, Rudy berbisik. Tuan Wahyudi, barang ini adalah harta karun. Ini seharusnya nggak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Kalau diberikan kepada pengintai di medan perang, itu bisa membantu mereka mengumpulkan informasi penting tentang musuh. Kalau seorang komandan memiliki ini, mereka bisa mengamati setiap aspek medan perang dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi keseluruhan. Ucap Rudy. Para veteran pasukan Zirah Hitam mengangguk setuju. Ketika yang lain terkagum-kagum, mereka sudah memikirkan potensi penggunaannya dalam pertempuran. Aku tahu, jawab Wira. Dia menyerahkan teropong ke orang selanjutnya seraya berkata.
Tapi, kalaupun kamu memberitahu mereka, orang yang belum pernah melihat benda ini nggak akan percaya denganmu. Rudy mengangguk setuju. Perkataan Wira memang benar. Barusan, dia juga meragukan kemampuan teropong ketika pertama kali mendengar tentangnya. Teropong terus dipindah tangankan, baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka semua mendapatkan kesempatan untuk melihatnya. Wira diam-diam memperhatikan. Dia menyadari bahwa dampak dari gula ataupun pedang Treksa sebelumnya tidak sebanding dengan dampak dari teropong. Bagi Wira, untuk mengubah pandangan dunia dan membuka wawasan baru bagi penduduk dusun, mereka perlu melihat lebih banyak hal. Setelah semua orang sudah melihat melalui teropong, mereka menunjukkan ekspresi senang dan terkejut, seolah-olah telah membuka pintu dunia baru. Setelah semua orang sudah melihatnya, Wira mengambil kembali teropong seraya berkata, "Baiklah, mulai sekarang, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik yang bekerja maupun yang belajar, kita akan melakukan penilaian prestasi setiap bulannya. Mereka yang mencapai prestasi tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk bermain dengan teropong selama 15 menit. Oh, anak-anak bersorak gembira. Para orang dewasa juga tertarik. Teropong yang ajaib ini telah memicu minat mereka. Mereka masih belum puas dengan apa yang dilihat barusan. Saat mereka sedang berdiskusi tentang teropong dengan antusias, Gavin tiba-tiba berjalan masuk dengan ekspresi serius. Kemudian, dia berkata, "Tuan, ada orang dari Kabupaten Hiloka yang datang mencarimu. Mereka mengaku memiliki informasi penting yang perlu disampaikan kepadamu." Kabupaten Hiloka, seru Wira yang tampak mengernyit. Mary dan Fandi sudah pergi begitu lama, tetapi masih belum ada kabar dari mereka sampai sekarang. Kini, ada orang dari Kabupaten Hiloka yang datang. Mungkinkah terjadi sesuatu pada mereka? Di tengah pegunungan Jatta, di atas sebuah gunung beberapa puluh bangunan batu tersusun berdekatan satu sama lain, di salah satu bangunan terbesar, ada sebuah meja panjang dengan makanan dan satu kendi anggur di atasnya. Blackie tampak duduk di kursi utama, dengan Mary di sebelah kirinya dan Fandi di sebelah kanannya. "Paman Fandi, Nona Mary, kita berkenalan semalam," ujar Blackie. Dia mengangkat mangkuk anggur seraya melanjutkan. "Aku adalah perampok. Di gunung ini juga hanya ada sedikit makanan enak. Aku harap kalian nggak keberatan." "Sama sekali nggak," jawab Fandi. Bab 440. Fandi mengangkat mangkuk anggurnya dan menegaknya sampai habis. Lantaran khawatir dengan Mary, dia pun tidak akan kembali. Fandi hanya meminta tolong Salman untuk menyampaikan kabar mereka kepada Wira, lalu dirinya pun ikut naik gunung. Ketika tiba di sana, Fandi menemukan bahwa Blackie tidak memiliki niat jahat pada mereka. Sebaliknya, dia agak tertarik pada Mary. "Kak Blackie, aku bersalah karena sudah membunuh rekanmu," ucap Mary. Dia mengangkat semangkuk anggur dan meminumnya sampai habis. Kemudian, wanita itu melanjutkan. "Aku akan menebus dosaku dengan menghabiskan anggur ini. Setelah itu, terserah kamu ingin melakukan apa terhadapku, aku nggak akan keberatan." "Mary, mereka melecehkan wanita, jadi tindakanmu yang membunuh mereka adalah penegakan keadilan. Kamu nggak berdosa," ujar Blackie yang tampak tersenyum lebar. Seluruh aura ganasnya tiba-tiba lenyap, Blackie benar-benar menyukai wanita ini. Ketika tiba di gunung, Mary sama sekali tidak ketakutan. Melainkan seperti kembali ke rumah. Wanita itu juga memberikan banyak saran setelah melihat sekeliling, tentang di mana harus meningkatkan pos pengawasan, rute mana yang harus dihancurkan, serta di mana harus dibuat jalur keluar. Semua saran ini adalah taktik untuk menghadapi pasukan militer. Blackie merasa seolah-olah telah bertemu dengan teman yang satu frekuensi. "Terima kasih," ucap Mary. Dia menangkupkan tangannya seraya berkata, "Kak Blackie, menurutku kamu adalah pria yang berhati nurani, berani, dan berpengetahuan. Kenapa kamu 2 kali berturut-turut merampas persediaan makanan rakyat, tanpa memberikan mereka sedikit jalan keluar? Ini bukan seperti gayamu." Blackie berkata dengan ekspresi canggung. "Mary, yang mengambil persediaan makanan beberapa waktu lalu bukan bawahanku." "Apa?" seru Fandi. Dia berujar seraya mengernyit. "Tapi, penduduk setempat berkata bahwa yang datang adalah pasukan Wolpin." "Paman Fandi, kamu nggak tahu situasinya," Blackie berkata dengan penuh kepedihan. "Kali ini, ketika Kabupaten Hiloka memberontak, ada 8 kelompok yang terlibat. Kelompok terbesar dipimpin oleh Wolfie, lalu ada Jupiter, dan yang terakhir adalah kelompokku. Kami secara resmi dipimpin oleh Wolfie dan mendapat julukan sebagai pasukan Wolpin, tapi sebenarnya kami semua beroperasi secara independen," timpal Blackie. Fandi mengangguk mengerti sambil berkata, "Pantas saja," Blackie melanjutkan. "Aku sama sekali nggak ingin memberontak, tapi situasinya membuatku nggak punya pilihan. Bangsa Agrel menyerang dan orang-orang yang melarikan diri dari kota pusat pemerintahan Jagabu bilang bahwa bangsa Agrel sudah menyerang kota. Wolfie datang mencariku dan bilang bahwa bangsa Agrel akan menyerang kabupaten. Kami nggak akan bisa menghentikan mereka dengan kekuatan sendiri, jadi dia memintaku untuk bergabung dalam pemberontakan," lanjut Blackie. Pria itu berbicara dengan ekspresi kesulitan. Setelah memikirkannya, itu benar juga. "Jadi, kami memanfaatkan peningkatan pajak yang dilakukan oleh Pati untuk membunuh pejabat, lalu merekrut sejumlah besar warga desa untuk menyerbu ke kota dan membunuh Pati sialan itu." Mary mengangkat mangkuk anggur sembari berkata,
Hidup Kak Blackie yang pemberani. Mimpi Mary sebagai seorang perampok adalah memimpin sebuah pemberontakan besar. Dia selalu ingin melakukan hal tersebut, pujian ini membuat Blackie tersenyum lebar. Dia pun melanjutkan. Saat berada di dalam kota, kami membunuh pejabat, keluarga kaya kabupaten, orang kaya desa, dan merampok banyak uang, makanan, senjata, dan juga pakaian. Hidup kami sangat nyaman di sana. Selain itu, ada pula nona muda dan istri dari keluarga kaya serta pejabat. Namun, hal ini tidak bisa Blackie ceritakan kepada Mary. Wanita itu mendengarkan dengan begitu bersemangat, dia juga ingin membunuh pejabat, keluarga kaya kabupaten, dan orang kaya desa. Blackie menjelaskan, tapi, kabar Panglima Yuda yang mengalahkan bangsa Agrel sampai di sini. Kota pusat pemerintahan Lokana langsung mengirim pasukan pembasmi bandit untuk menyingkirkan kami. Kami nggak bisa mengalahkan mereka, jadi terpaksa melarikan diri ke pegunungan. Blackie menghela napas. Seraya melanjutkan, ketika memberontak, kami merekrut banyak orang, tapi persediaan makanan di kota nggak cukup. Jadi, kami harus mengumpulkan makanan dari penduduk desa. Yang sebelumnya melakukan perampokan persediaan adalah orang-orang dari kelompok Jupiter, lalu yang kali ini baru kelompokku. Mary mengernyit sembari berkata, Kak Blackie, aku mengerti kesulitanmu, tapi ini sama saja dengan memaksa orang-orang untuk mati. Kenapa kalian nggak mencoba menjual makanan? Pasti kalian sudah merampok banyak uang di dalam kota, kan? Blackie menjawab sambil tersenyum pahit. Wolfie mengaku akan mengurus pembelian makanan, jadinya aku dan Jupiter memberikannya sebagian besar uang kami. Tapi, setelah sekian lama berlalu, sama sekali nggak ada kabar darinya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seorang perampok masuk dengan ekspresi gembira kemudian, orang itu berkata. Ketua, Jenderal Wolfie mengutus orang untuk mengabari bahwa persediaan makanan telah dibeli. Kita diminta untuk mengambilnya. Oke, jawab Blackie yang berdiri dengan senang. Kemudian, dia berbalik ke arah mereka berdua sembari berkata, Paman Fandi, Mary, aku akan pergi sebentar. Aku akan kembali dan minum dengan kalian setelah pulang nanti. Selama ada persediaan makanan, mereka tidak perlu khawatir lagi dan pasti bisa melalui musim dingin ini. Namun, wanita itu tiba-tiba bangun seraya berkata, aku juga mau pergi. Kakakku kenal dengan Wolfie, jadi aku ingin mengunjunginya. Blackie bertanya dengan terkejut, Mary, kamu sebenarnya siapa? Kakak Mary kenal dengan Wolfie, selain itu, wanita ini juga tampak sangat akrab dengan perampok gunung. Mary pun menjawab dengan bangga. Merika dari Yispohan, Kabupaten Yoya. Bab 441. Kamu juga bandit rupanya, ujar Blackie tercengang. Pantas saja Mary kelihatan sangat familiar dengan sarang bandit, ternyata dia juga seorang bandit terkenal. Detik berikutnya, Blackie makin bersemangat. Bandit pria dan bandit wanita adalah pasangan serasi yang ditakdirkan bersama, mendengar bahwa Mary juga seorang bandit lain di desa bandit itu pun bersikap ramah padanya, ini merupakan bentuk penghormatan bagi orang yang memiliki identitas sama, berasal dari kasta yang sama, dan memiliki mata pencaharian sama, itu tidak ada hubungannya dengan kecantikan dan bentuk tubuh Mary yang bagus. Sekelompok orang mengelilingi Mary dan pergi bersamanya ke tempat pertemuan dengan Levon, Fandi mengikuti mereka dari belakang dengan cemas. Tugas gadis ini berkaitan dengan bisnis garam Wira. Poin terpentingnya, dia adalah seorang sandera. Jika terjadi kesalahan, Yispohan akan mendapat banyak masalah, pegunungan Jatta sangat besar, setiap kepala bandit menempati tempat strategis yang menyebar hingga ke puncak gunung. Blackie menempati gunung beruang hitam, Jupiter menempati gunung rubah putih, dan Wolfie menempati ngarai naga biru. Semua markas mereka terletak di jalan yang pasti harus dilalui untuk mencapai Kabupaten Hiloka, untuk memberontak, ketiga desa bandit tersebut bergabung dalam satu nama, tetapi sebenarnya mereka masih tetap berada di wilayahnya masing-masing. Blackie membawa Mary, Fandi, dan sekelompok bandit menuju utara. Saat mereka melewati Gunung Rubah Putih, ratusan orang mendadak muncul di kedua sisi jalan pegunungan. Pemimpinnya menunggangi kuda perang, mengenakan zirah sisik, dan memiliki bintik-bintik putih yang agak menakutkan di wajahnya. Ju Putih, kamu ngapain? Kayak mau merampok orang saja, bentak Blackie. Pria di depan adalah Jupiter. Lantaran wajahnya dihiasi bintik-bintik putih akibat vitiligo, orang-orang menjulukinya Ju Putih. Dia tidak senang dengan julukan itu dan memaksa orang-orang memanggilnya Jupiter. Namun, para bandit lainnya diam-diam masih memanggilnya Ju Putih. Blackie, sudah baik aku menunggumu di sini. Dasar brengsek, balas Jupiter. Jupiter menunggangi kudanya mendekati mereka, seketika itu juga, dia tertarik pada Mary yang berpakaian merah. Lihat apa kamu, Ju Putih. Dia ini adik perempuan Molika, ketua pertama Yispohan di Kabupaten Yoya. Namanya Merika, ketua kedua di Yispohan. Aku yang duluan mengenalnya, ujar Blackie. Kemudian, Blackie mengadang di depan Mary sambil berkata, dia gadis yang baik. Kamu sudah menculik selir dari 3 keluarga besar, jangan lirik-lirik lagi. Kamu membuat Merika takut. Ternyata namamu Merika, ya. Aku sudah lama mendengar tentang Yispohan. Namaku Junet Janadi, alias Jupiter, ujar Jupiter. Jupiter lantas melompat dari kudanya, lalu mengepalkan tinjunya tanda hormat seraya berkata dengan wajah ramah.
Jangan dengarkan omong kosong Blackie. Aku belum menikah dan yang menculik ketiga wanita itu adalah anak buahku, justru Blackie yang menculik 2 putri pejabat dan 2 selir pejabat saat menyerang kota. Blackie sontak berkata dengan wajah memerah. Mary, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku nggak menculik mereka, itu semua perbuatan anak buahku. Orang-orang yang menjadi penjahat, membunuh pejabat, dan memberontak biasanya takut pemerintah akan melibatkan sanak saudara mereka, sehingga mereka menggunakan nama-nama alias. Meskipun Blackie punya kesan yang baik terhadap Mary dan menghormati Fandi, dia tetap tidak menyebutkan nama aslinya. Sialnya, begitu Juputi ini bertemu Mary, dia langsung menyebut namanya dan bahkan mengungkapkan kejahatan Blackie. Halo Kak Junet, aku sudah lama mendengar reputasimu. Balas Mary. Mary pun turun dari kudanya dan membalas salam Jupiter, lalu berkata dengan nada kagum. Pria yang cakap biasanya punya 3 hingga 4 istri. Kakak berdua ini pahlawan yang hebat, wajar saja kalau kalian punya beberapa wanita untuk menghangatkan ranjang. Para bandit ini senang disanjung. Jadi, biarpun hanya di luar, Mary harus bersikap sopan. Soal keduanya yang menculik putri dan selir pejabat, itu tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Mary terlalu meninggikan kami, ujar Jupiter. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dengan berkata, Blackie, aku mau bicara 4 mata denganmu. Untuk apa? Mary bukan orang luar, nggak ada yang perlu kamu sembunyikan darinya. Balas Blackie. Blackie memasang wajah datar, lalu menoleh dan tersenyum pada Mary seraya berkata. Mary, namaku Jaka Sidodo. Aku sudah mau kasih tahu dari tadi, tapi aku lupa gara-gara kebanyakan minum. Bab 442. Kasih tahu dari awal atau belakangan, itu sama saja kok. Kak Junet, Kak Jaka, aku keliling dulu sebentar. Ujar Mary. Dia terkekeh-kekeh, lalu pergi dengan menaiki kudanya. Hei, dia memang gadis yang baik, pintar, dan pengertian. Uji Jupiter. Melihat kepergian Mary, ekspresi Blackie menjadi serius. Juputi, aku peringatkan padamu. Aku sudah putuskan untuk mendapatkan Mary. Kalau kamu berani berebut denganku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ujar Blackie. Jupiter mengomel dengan ekspresi sinis. Sialan, bisnis kita sudah mau direbut, tapi kamu masih saja memikirkan wanita. Apa maksudmu? Tanya Blackie bertanya dengan alis berkerut. Jupiter menggertakkan gigi dan menjelaskan. Wolfie mendapat 150 ton gandum dari Kabupaten Uswal. Dia bilang, dia membayar 100 juta, lalu menyuruh kita masing-masing bayar 200 juta lagi. Apa? Blackie menggertakkan gigi dan berkata, sialan, 150 ton gandum paling banyak juga 600 juta, kita berdua masing-masing sudah bayar 200 juta, lalu dia masih ingin kita membayar lebih. Wolfie bilang ada perang di mana-mana, jadi harga pangan naik tinggi. Jadi, kita diminta menambah uang, kata Jupiter. Kemudian, dia menggertakkan gigi dan melanjutkan. Nggak hanya uang, dia juga ingin kita mengumpulkan pasukan ke Ngarai Naga Biru dan berlatih bersama dengan sistem militer, kalau nggak, dia nggak akan membagi kita makanan. Bukankah ini bakal menghancurkan bisnis kita? Nggak, aku nggak setuju, ujar Blackie dengan ekspresi muram. Selama pemberontakan, kita membiarkan dia memimpin sebagai formalitas, tapi dia benar-benar mengira dialah bosnya. Aku nggak mau mengikuti dia lagi. Nggak apa-apa kalau kamu nggak mau ikut dia, tapi kamu perlu pikirkan soal makanan. Kalau nggak, gimana kamu bisa bertahan di musim dingin? Jupiter menghela napas dan berkata, penduduk dusun terdekat juga sama melaratnya, kita nggak bisa dapat makanan dari mereka. Blackie mengerutkan alisnya dan berkata, tapi, kenapa kamu mencariku? Aku khawatir kamu ngotot melawan dia, lalu malah langsung dibunuh begitu sampai di wilayahnya. Jelas Jupiter. Kemudian, Jupiter mengulurkan telapak tangannya seraya berkata, lebih baik kita tunduk padanya dulu untuk melewati musim dingin ini. Setelah keadaan membaik, kita baru kembali ke tempat kita masing-masing. Oke, jawab Blackie sambil menerima uluran tangan Jupiter. Aliansi rahasia pun terbentuk saat itu. Sekelompok orang itu kembali melanjutkan perjalanan ke Ngarai Naga Biru. Ngarai Naga Biru lebih berbahaya daripada Gunung Beruang Hitam dan Gunung Rubah Putih. Ngarai itu memanjang sejauh 5 km. Ada gua di mana-mana di kedua sisi gunung. Begitu kedua kelompok itu muncul, bendera segera dipasang di kedua sisi Ngarai. Levon yang menunggangi kuda tinggi dan mengenakan baju zirah cerah muncul dengan berwibawa. Di belakangnya, ada sekelompok bandit yang semuanya mengenakan baju zirah. Mereka terlihat seperti tentara pada umumnya. Jenderal Blackie, Jenderal Jupiter, semua prajurit sekalian, kalian sudah bekerja keras. Ujar Levon sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Kemudian, dia bertanya dengan pandangan tertuju pada Mary. Siapa ini? Tanpa menunggu keduanya diperkenalkan, Mary langsung menceritakan identitasnya sendiri. Ternyata Mary, iya, aku pernah dengar dari Kak Molika kalau kamu ini adik yang pintar, cantik, jago bela diri. Ternyata semua itu benar, kata Levon. Usai berbasa-basi, Levon mengubah topik pembicaraan dengan berkata, hari ini kebetulan ada acara besar, bagaimana kalau Mary ikut bergabung? Putu mengernyit mendengarnya, penyakit mata keranjang Levon kambuh lagi. Lagi-lagi dia berbuat sesukanya begitu melihat wanita cantik.
Sungguh memalukan jika seorang bandit wanita dibiarkan bergabung dengan pasukan Wolpin. Namun, Putu juga tidak bisa menyanggah dan melukai wibawa Levon di depan umum. Mary mencari alasan untuk menolak dengan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, Kak Wolfie. Ini pertama kalinya aku datang ke wilayahmu dan aku juga belum berkontribusi apapun. Jadi, aku nggak bisa menerima kebaikan Kak Wolfie begitu saja." Meski biasanya ceroboh, Mary masih bisa membaca situasi dengan jelas. Sudah ada pemberontakan di sini, jika dia bergabung dengan mereka, kakaknya juga akan terlibat. Jarak Kabupaten Yoya cukup dekat dengan kota pusat pemerintahan Jagabu. Ispohan bisa langsung hancur jika Panglima Yuda mengirim pasukannya ke sana. Bab 443. Levon mengibaskan tangannya dan berkata dengan bangga. "Hei, aku ini berteman baik dengan Kak Molika. Karena kamu adik perempuannya, itu artinya kamu juga saudaraku. Bukan masalah besar bagiku untuk memberimu satu jabatan. Kalau kamu menolak, itu artinya kamu malah nggak menghargaiku." Mary tersenyum pahit dan mengangguk seraya berkata, "Terima kasih, Kak. Saudara-saudara sekalian, kita sudah memberontak dan nggak ada jalan untuk mundur lagi," seru Levon. Levon melihat ke sekeliling dan berteriak, "Sekarang, kita harus bekerja sama dan terus berjuang. Kalau sukses, kita semua akan menjadi pahlawan di masa depan. Kalau gagal, seenggaknya hidup kita nggak sia-sia. Seenggaknya kita sudah membunuh tuan tanah, bangsawan tiran, dan pejabat korup yang menindas kita." Orang-orang pasukan Wolpin merespons dengan suara pelan. Setelah antusiasme memberontak di awal berlalu, yang tersisa di hati tiap-tiap orang sekarang hanyalah ketakutan. Mereka takut kerajaan tiba-tiba mengirim pasukan untuk menyerang. Mereka tidak hanya akan mati karena memberontak, tetapi juga mengkhawatirkan kerabat dan teman mereka yang juga akan ikut dibantai. Bahkan, anjing yang mereka pelihara di rumah juga tidak akan luput dari hukuman. "Aku sudah memutuskan untuk mengumpulkan semua orang dan membuat formasi militer." Levon menyampaikan pidato yang telah disiapkannya sejak awal. "Aku akan memimpin seluruh pasukan. Kemudian, ada 6 jenderal pendamping yang masing-masing akan memimpin 500 orang. Di bawah jenderal pendamping, ada jenderal batalion, mayor, kapten." Mata Fandi bersinar ganjil. Orang-orang pasukan Wolpin ini akan membentuk sebuah organisasi militer. Jika diberi waktu untuk berkembang, takutnya mereka akan makin merajalela. Namun, sejak kematian Panglima Dirga, Fandi tidak lagi peduli pada pemberontak. Selama itu tidak mengganggu bisnis Wira, dia juga tidak peduli meski pasukan Wolpin membuat keributan. Levon melambaikan tangannya, lalu seseorang maju dan mengulurkan stempel. Levon mulai menyampaikan jabatan orang-orang dengan berkata, "Aku akan memberikan gelar jenderal pendamping pada Jenderal Blackie, Jenderal Jupiter, Jenderal Mary." Berhubung Blackie dan Jupiter telah mendiskusikan masalah ini sebelumnya, mereka segera memberi hormat dan menerima stempel tersebut. Mary tercengang mendengar Levon memberinya jabatan jenderal. Dia pun menerima stempel dengan bersemangat dan juga gugup. Tak lama, pembagian stempel bagi sekelompok orang itu selesai. Masing-masing orang memainkan stempelnya dan terlihat sangat bersemangat. Mereka mendapat jabatan jenderal tingkat kelima atas, jenderal pendamping tingkat kelima bawah, jenderal batalion tingkat keenam atas, dan mayor tingkat keenam bawah. Kapten yang berpangkat terendah juga berada di tingkat ketujuh atas, setara dengan pemimpin kabupaten. Sementara itu, ketua tim kecil lainnya berada di tingkat ke-8 dan ke-9, selama ini, mereka menjalani kehidupan yang sulit. Jadi, ketika memikirkan status dan pangkat mereka saat ini setara dengan orang terkemuka di kabupaten, semangat mereka bangkit kembali. Mereka merasa bahwa meskipun harus mati, pemberontakan kali ini tidak akan sia-sia. Tiba-tiba, semua orang di lembah berseru, "Hidup Jenderal!" Melihat reaksi para bandit itu, Levon merasa sangat puas, tetapi hatinya sedikit muram. Bagaimana pendapat Nona Dian padanya saat melihat kejadian ini? Dia pasti akan kagum sekali. Semua ini salah, pujangga busuk itu. Dia sudah merayu dan meracuni pikiran Nona Dian. Jika tidak, Nona Dian pasti sudah menjadi miliknya. Jika bukan karena harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, Levon pasti sudah mengirim pasukannya ke Kabupaten Uswal untuk membunuh Wira. Saat memikirkan hal ini, Levon melirik Mary yang cantik itu lagi. Dia menyipitkan matanya dan mendekati wanita itu, lalu berkata, "Mary, kenapa kalian berdua datang ke pegunungan Jata?" Mary berkata dengan cemberut. "Ceritanya panjang, intinya, ada pencuri kecil yang menyuruhku ke sini." Levon tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya kamu ditindas seseorang, ya. Beritahu aku, pencuri mana yang menindasmu? Aku akan memimpin pasukanku untuk menghajarnya." "Lupakan saja, sebenarnya, dia juga nggak sejahat itu. Akulah yang duluan mencari masalah dengannya," ujar Mary. Dia menghela napas, lalu menatap Fandi di samping dan berkata dengan serius, "Kak Levon, apa aku boleh minta tolong sesuatu padamu?" Levon tersenyum, lalu menjawab, "Kenapa harus sungkan, katakan saja langsung." Mary berkata, "Sebenarnya, seseorang memintaku datang ke Kabupaten Hiloka untuk mencari tahu tentang situasi di sini. Dia ingin membeli batu giok air di Kabupaten Hiloka dan akan melewati Kabupaten Hiloka nggak lama lagi. Kak Levon, tolong jangan mempersulit dia."
Levon terkekeh-kekeh, lalu berkata, karena Mary yang memintanya padaku, aku tentu akan membantumu. Siapa orang itu? Aku perlu mengetahui namanya sebelum bisa memberikan perintah. Namanya Wira, pelajar dari Dusun Darmadi, Desa Pimola, Kabupaten Uswal. Paman Fandi ini adalah bawahannya, dia sengaja datang ke sini untuk membelikan batu giok bagi Wira, jelas Mary sambil menunjuk ke arah Fandi. Mary membatin, pencuri busuk, kamu sudah menyandera aku. Tapi, aku justru membantu bisnismu. Aku cukup baik padamu, bukan?